Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Akbar Mulyanas dari kelas Ref 1A, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan gas. Nah, eh, gas bumi atau gas alam atau natural gas merupakan senyawa hidrokarbon karena senyawa ini sebagian besar disusun oleh unsur karbon dan hidrogen, dan sebagian kecil lainnya berupa senyawa non-hidrokarbon sebagai impurities seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan beberapa logam. Nah, gas alam adalah suatu zat yang terdiri dari bermacam-macam senyawa hidrokarbon yang pada kondisi atmosferis berupa gas. Nah, di samping itu juga terdapat senyawa non-hidrokarbon sebagai impurities, misalnya nitrogen atau N2, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sulfida atau H2S, dan uap air. Nah, gas-gas hidrokarbon yang biasanya ditemukan di dalam gas alam ketika diproduksi biasanya disebut wet gas, terdiri dari metan, etan, propan, butan, pentan, dan dalam tingkat yang lebih kecil yaitu heksan, heptan, oktan, dan komponen yang lebih berat. Nah, fraksi berat ini dihilangkan. Kemudian gas kering atau dry gas disalurkan melalui pipa, terutama sebagai campuran dari metan dan etan, di mana porsi yang paling besar adalah metan. Oke, next. Untuk klasifikasi gas alam, yang pertama itu ada associated gas, di mana gas bisa berupa gas cap atau associated atau solution atau dissolved, yaitu gas tersebut larut dalam minyak bumi pada sumbernya. Nah, klasifikasi kedua yaitu non-associated gas, yang mana terjadi secara alamiah berupa fase gas dan tidak berasosiasi dengan sumber minyak bumi. Next. Gas alam yang masih mengandung kontaminan atau impurities, terutama gas asam, disebut sour gas. Nah, sedangkan gas alam yang mempunyai kandungan kontaminan gas asam rendah, disebut sweet gas. Oke, next. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang kontaminan atau impurities gas asam. Oke, untuk bagian pertama yaitu ada hidrogen sulfida atau H2S, yang mana H2S ini adalah suatu gas tak berwarna, lebih berat dari udara, sangat beracun, korosif, dan berbau. Nah, penanganan yang serius harus dilakukan pada daerah yang terdapat H2S. Oke, next yaitu karbon dioksida atau CO2. Yang mana karbon dioksida adalah suatu gas inert yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini akan menurunkan nilai pembakaran atau heating value dari gas alam bila dikombinasi dengan adanya air akan membentuk senyawa korosif. Nah, CO2 tidak beracun dan tidak larut dalam air. Oke, next yaitu merkaptan sulfur dan senyawa sulfur yang lain. Nah, dengan adanya senyawa merkaptan dan senyawa sulfur yang lain akan menyebabkan korosi, bau, dan penyemaran lingkungan bila gas tersebut dibakar. Nah, oke, next sifat gas alam. Nah, dalam proses pengolahan gas, sifat-sifat fisis gas merupakan parameter yang penting untuk memprediksi perilaku gas dalam tiap kondisi operasi, di mana nantinya dapat dibuat cara penanganannya yang sesuai dan aman. Beberapa sifat-sifat fisis gas yang penting yaitu yang pertama kompresibilitas, yang kedua ada berat molekul, terus ada density, ada specific gravity, bubble point, dew point, tekanan uap, temperatur kritis, tekanan kritis, specific heat atau panas jenis gas, color latent, dan viskositas. Nah, dan untuk penjelasan dari masing-masing poin-poin ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Nah, ini dia. Yang pertama tadi ada kompresibilitas. Nah, Boyle, Charles, Gay-Lussac, dan lainnya melakukan percobaan dengan gas murni atau ideal. Nah, hubungan antara suhu, tekanan, dan volume berlaku untuk gas ini. Namun, gas alam merupakan campuran gas yang memperlihatkan deviasi dari hukum gas ideal. Oke, selanjutnya yaitu berat molekul. Apa itu berat molekul? Nah, berat molekul sendiri adalah jumlah massa atau berat setiap satuan molekul zat. Nah, berat molekul ini sering pula dikenal sebagai massa molekul relatif atau MR. Nah, selanjutnya ada density. Nah, density adalah massa suatu gas per satuan volume. Nah, density gas biasanya dinyatakan dalam satuan pound per kubik foot, kilogram per liter, kilogram per meter kubik. Nah, volume yang dipakai biasanya dinyatakan pada pengukuran dalam keadaan standar. Nah, yaitu diukur pada temperatur 60 Fahrenheit dan tekanan 14,7 PSIA. Oke, next yaitu specific gravity. Apa itu specific gravity? Specific gravity dinyatakan sebagai perbandingan density gas terhadap density udara. Nah, pada kondisi tekanan dan temperatur yang sama. Oke. Karena udara digunakan sebagai zat standar pembanding, maka dinyatakan bahwa spesifik gravity udara sama dengan 1. Oke, next. Selanjutnya ada bubble point. Nah, bubble point ialah titik di mana gelembung uap pertama kali terbentuk di dalam cairan yang dipanaskan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Atau dapat dinyatakan sebagai temperatur di mana cairan mulai menguap sesuai dengan tekanan yang diberikan. Nah, selanjutnya ada dew point atau titik embun. Nah, titik embun sendiri adalah temperatur di mana tetesan cairan pertama kali terbentuk dari dalam uap atau gas yang didinginkan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Atau dapat dinyatakan sebagai suhu di mana uap atau gas mulai mengembun sesuai dengan tekanan yang diberikan. Oke, selanjutnya ada vapor pressure atau tekanan uap. Nah, tekanan uap ialah besarnya tekanan yang dihasilkan oleh suatu zat dalam keadaan setimbang antara uap dan cairannya pada suhu tertentu. Nah, dalam keadaan setimbang, ini dapat diartikan dalam keadaan jenuh, yaitu jumlah cairan yang menguap sama dengan jumlah uapnya yang mengembun. Oke, next yaitu temperatur kritis. Nah, temperatur kritis ialah temperatur di mana gas tidak dapat dicairkan lagi pada tekanan berapapun jika temperaturnya berada di atas temperatur kritis. Nah, dapat juga dikatakan bahwa zat yang berada pada temperatur kritisnya memiliki panas penguapan sama dengan 0. Oke. Oke, next yaitu tekanan kritis. Nah, tekanan kritis ialah tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritisnya. Nah, seperti kalau tadi kan temperatur kritis itu adalah temperatur di mana gas tidak dapat dicairkan lagi. Nah, sedangkan tekanan kritis ini ialah tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritisnya. Nah, bila suatu gas itu sudah mencapai temperatur kritisnya, maka tekanan kritis ini adalah tekanan yang kita perlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritisnya. Sebagai contoh, tekanan kritis metana adalah 667 PSIA. Hal ini berarti untuk mencairkan metana pada temperatur kritisnya ialah min 116,6 Fahrenheit. Diperlukan tekanan 667 PSIA. Nah, begitulah. Oke, next yaitu kalor jenis. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis sendiri ialah jumlah panas
yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu skala derajat suhu tiap satuan massa zat. Nah, satuan yang sering digunakan adalah BTU per LB Fahrenheit, BTU per LB mol Fahrenheit, Kal per G Celsius, dan Kal per G mol Celsius. Oke, next yaitu kalor laten. Nah, apa itu kalor laten? Kalor laten atau panas laten ialah panas yang hanya dipakai untuk merubah fase suatu zat tanpa diikuti oleh perubahan temperatur. Nah, kalor laten ini ada dua macam, yaitu kalor laten pencairan dan kalor laten penguapan. Nah, selanjutnya yaitu, dan yang terakhir yaitu viskositas. Nah, apa itu viskositas? Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau tahanan fluida untuk mengalir karena gaya berat. Nah, viscosity cairan lebih besar daripada viscosity gas. Mengapa bisa begitu? Hal ini disebabkan karena molekul-molekul cairan lebih rapat dibandingkan molekul-molekul gas. Nah, viscosity cairan akan turun dengan naiknya temperatur. Sedangkan satuan viskositas dinamik atau absolut ialah Poisson. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.